Shalom bagi jemaat GBI Sutermol dan GBI Raja Wali Selatan. Selamat datang di ibadah online kita pada hari ini. Untuk setiap jiwa-jiwa yang rindu untuk menabur dan mendukung kegiatan gereja kita hari ini, kita semua dapat menabur pada nomor rekening yang tertera di layar. Hai anak youth, gereja kita juga mengadakan youth online service yang akan diadakan pada setiap hari Sabtu jam 6 sore melalui channel YouTube Youth Soul. Nah, untuk teens, gereja kita juga mengadakan teens online service yang akan diadakan pada setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui channel YouTube GOC Teens. Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu, bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang, hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom GBI Suntermal dan GBI Raja Wali Selatan. Luar biasa, aku percaya semuanya hari ini bersuka cita untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Yang bersemangat boleh sambil lambaikan tangannya, katakan Oke, yuk sama-sama siapkan posisi yang terbaik, kita mau memuji-muji Tuhan. Haleluya.
akan diberikan kuasa dari Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama bertepuk tangan. Kita mau katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih semangat lagi. Yakin kami terima kuasa dari-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Nah, semangat katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes Lord, ini iman setiap kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami tetap kuat. Kami tidak takut apapun, sebab Engkau bersama kami. Thank you Jesus. Sama-sama sambil angkat tangan kita mau katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Raja segala raja. Yes, terima kasih Tuhan, Kau baik. Sorakan haleluya. Semua percaya bahwa Yesus setia sama setiap kita. Amin. Yuk lebih lagi kita mau angkat satu pujian buat Tuhan kita. Thank you Lord Jesus. Sambil tepuk tangan di atas kepala, yuk. Come on sing. Oh. Yes Jesus.
mau deklarasikan hari ini bahwa kami tidak takut apapun, sebab Engkau beserta kami. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Lebih lagi katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuat. Sekali lagi, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes Lord, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Mari siapkan hati yang terbaik, kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan hadir di sana. Tuhan mau menjamah setiap kita hari ini. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan yang kami sedang lewati hari-hari ini, kami tetap kuat karena kami punya Tuhan yang besar yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan lembut kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama kita ulangi pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami mau deklarasikan, oh, aku punya
buat di antara setiap kita yang hari-hari ini sedang menanggung sebuah beban yang berat. Mari kita datang sama Tuhan hari ini dan ingat kembali bahwa kita punya Tuhan yang besar, lebih besar dari setiap masalah kita. Mari bersama-sama dengan lembut katakan, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar. Thank you Jesus. Thank you yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi dengan iman kita nyanyikan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya, kami percaya kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu dahsyat. Oh, sebab Engkau Allah yang besar. Ya Ralabasyek, ya Ralabaya, 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 Kudia Ralabasyek, ya Ralabaya, 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 Se, ya Ralabaya, Ralabasyek, ya Ralabalaba. Thank you Jesus. Biarlah hari-hari ini setiap iman yang mulai kering akan dibangkitkan kembali di dalam nama Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Lebih lagi kami mau tinggikan nama-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes Lord, hanya Engkau ya Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Sambil sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Sekali lagi
kami bersepakat mau percaya lebih lagi sama Engkau. Percaya lebih lagi sama rancangan-Mu di dalam hidup kami. Karena kami yakin rancangan-Mu mendatangkan damai sejahtera buat kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan udah menuntun kami sampai hari ini, sampai detik ini. Kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya ini hanya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online di bulan Agustus di tahun 2020 ini. Kita tentunya patut mengucapkan syukur terus kepada Tuhan kalau kita boleh ada seperti kita ada sampai hari ini. Nah Bapak sekalian, sebelum kita masuk di dalam ibadah ini, saya mengajak Bapak sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Kembali kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan atas kasih, atas berkat-Mu yang berlimpah bagi setiap kami, perlindungan Tuhan yang sempurna, sehingga kami boleh beribadah Tuhan Yesus di bulan Agustus di tahun 2020, walaupun secara online Tuhan. Biar Tuhan, Engkau sendiri akan menyatakan pesan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Dan juga kami semua Tuhan, mampukan juga hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan bungkus setiap kami dengan darah-Mu kudus. Demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan lindungi. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, kami mematahkan setiap siasat manusia dalam nama Yesus. Dan kami merubuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh keangkuhan, kesombongan manusia untuk menghalangi pengenalan akan Allah. Saat ini kami rubuhkan dalam nama Yesus, dan kami bertawan segala pikiran dan kami taklukkan di bawah kaki-Mu. Biar Roh Kudus yang berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah Bapak sekalian, nanti di dalam ibadah online ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Itulah sebabnya saudara juga harus mempersiapkan, nanti ada roti, ada juga minumannya. Nah, Bapak sekalian, di bulan Agustus tanggal 5, saya melihat satu report di worldmatters.info tentang pandemik corona ini. Nah, kelihatannya masih jauh dari selesai. Karena per status tanggal 5 Agustus, secara global, case coronavirus itu sudah mencapai 18,7 juta orang yang artinya terkena corona ini. Dikatakan ada 705.000 orang lebih yang meninggal dunia. Memang ada kabar baik, dikatakan dari 18.000 sekian orang yang kena corona ini, 11,9 juta sembuh. Ya, dan juga kita mendengar bahwa berita vaksin sudah ditemukan, tetapi kita belum tahu kapan vaksin itu tersedia dan apakah itu efektif buat artinya orang-orang manusia di muka bumi ini. Nah, selama ini masih berlangsung, Bapak sekalian, tentunya membawa dampak yang buruk ya terhadap pertama tentu perekonomian baik di Indonesia maupun dunia. Nah, Bapak sekalian, saya baca artinya di dalam berita Bapak sekalian bahwa Uni Eropa resmi dikatakan masuk di dalam resesi. Di dalam ekonomi kuartal 2 tahun 2020 kembali mengalami kontraksi sebesar 11,9%, minus 11,9%. Dikatakan perolehan produk domestik bruto (PDB) di tengah pandemik virus corona ini membuat masuk ke jurang resesi. Ya, dikatakan yang paling buruk selama dalam sejarah. Nah, Bapak sekalian, juga ditunjukkan Bapak sekalian tidak hanya di Uni Eropa, tetapi di Uni Eropa, saudara perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Robert Koch Institute, mengatakan bahwa lonjakan kasus baru-baru ini sangat mengkhawatirkan. The second wave, gelombang kedua ini sangat mengkhawatirkan. Jadi banyak negara Eropa sudah mengalami gelombang pertama, mereka berpikir bahwa sudah selesai, mereka sudah mulai artinya mencoba menjalankan aktivitas bisnis seperti biasa, tetapi ada gelombang kedua sehingga mengakibatkan Bapak sekalian yang namanya perekonomian itu kembali memburuk. Bahkan dikatakan di Prancis kasus harian positif corona merayap kembali ke tingkat yang sama seperti saat penutupannya yang dibuka pada awal Mei.
pun dengan Spanyol dan Italia juga mencatat kenaikan sebut Robert Koch Institute dalam pernyataannya. Nah, Bapak sekalian, rupanya Uni Eropa masuk di dalam resesi sudah. Juga negara-negara besar yang lain seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, juga Amerika Serikat, Bapak sekalian. Jadi mereka sudah masuk di dalam resesi ini. Nah, ini akibat daripada pandemik COVID-19. Nah, kalau ini terus berlangsung, Bapak sekalian sudah bisa bayangkan akan banyak negara-negara di dunia yang akan memasuki resesi, yang tentunya dikhawatirkan akan mengakibatkan artinya satu problem, masalah yang lebih besar lagi, masalah sosial. Di mana kalau orang-orang tidak punya pekerjaan, tidak punya makanan, tentunya akan terjadi suasana keadaan yang mengerikan tentunya, yang tidak baik. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian untuk kita semua, ya, untuk saudara sekalian, para jemaat Tuhan di Rayon 1D, mari kita terus hari-hari ini membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Saya bersyukur bahwa saya tidak tahu tentang kriterianya, tetapi Ibu Sri Mulyani mengatakan Indonesia belum masuk di dalam artinya krisis ini, ya, walaupun sudah minus 4% lebih, Bapak sekalian. Dan saya percaya Bapak sekalian, kalau gereja Tuhan artinya terus berdoa Bapak sekalian buat bangsa Indonesia dan juga tentunya buat negara-negara di dunia, kita percaya bahwa Tuhan akan berbelas kasihan kepada setiap kita, dan biar pandemik yang namanya pandemik 19 ini tentunya nantinya akan berakhir. Nah, Bapak sekalian, tentunya Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian seperti pemazmur Daud mengatakan, di Mazmur 27 mengatakan, satu hal yang aku minta kepada Tuhan, untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nah, kenapa Daud meminta itu kepada Tuhan? Karena dia katakan bahwa dia bisa menikmati baiknya, menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saya sangat-sangat percaya kalau kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, membangun semakin intim dengan Tuhan, hubungan semakin intim dengan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu sempurna atas setiap kita. Nah, tetapi tentunya Bapak sekalian, tidak cukup artinya kita hanya artinya berdoa, lalu kita menjalankan aktivitas tanpa memperhatikan, mengabaikan protokol yang ada. Nah, saya mau ajak Bapak sekalian untuk setiap saudara saya, untuk kita mematuhi, mentaati protokol yang sudah ditentukan oleh gugus tugas COVID-19 atau pemerintahan yang ada di Indonesia. Itu penting. Untuk pakai masker waktu kita keluar rumah, untuk kita menjaga jarak satu dengan lain. Lalu kita tidak masuk di dalam kerumunan orang terlalu banyak. Lalu kita juga sering mencuci tangan. Karena itu penting Bapak sekalian. Tanpa kita melakukan itu Bapak sekalian, sayang Bapak sekalian, kita berdoa kalau kita tidak pakai masker, ya, lalu kita melanggar protokol-protokol yang lain, artinya itu kita mencobai Tuhan. Dan banyak di antara orang-orang yang artinya yang mencoba artinya tidak memakai masker atau melakukan satu persekutuan banyak dengan orang-orang banyak, akhirnya terkena dengan COVID-19 ini. Nah, Bapak sekalian, jadi bicara tentang pandemik COVID-19, ini adalah bagian daripada artinya goncangan yang memang Tuhan sudah nubuatkan. Saya teringat dengan apa yang Tuhan pesankan melalui Gembala Sidang kita Paniko di dalam kitab Yoel pasal yang kedua. Ya, ayat 28 bicara tentang bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya bagi anak laki-laki dan perempuan, orang-orang tua mendapat mimpi, teruna mendapat penglihatan, juga hamba laki-laki dan perempuan akan dicurahkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dicurahkan secara dahsyat pasti di dalam era Pentakosta yang ketiga ini. Nah, tetapi di ayat yang ke-30
Bapak sekalian, dikatakan jelas, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi Tuhan sudah berbicara tentang sesuatu kejadian yang akan menggoncangkan artinya orang-orang yang berdiam di muka bumi ini. Nah, bicara COVID-19, penyakit sampar memang dalam sejarah manusia sudah banyak berlangsung. Tetapi bicara tentang COVID-19 saya percaya agak berbeda. Karena apa? Penyakit sampar ini adalah bagian daripada satu tanda di mana Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Karena sudah lihat bahwa COVID-19 ini itu menyebar ke seluruh dunia. Mungkin 98% negara-negara dunia itu sudah terkena dengan COVID-19 ini. Dan kita bisa melihat dampak yang hebat di dalam banyak segi. Ya, banyak segi. Itu dahsyat Bapak sekalian. Jadi satu goncangan yang Tuhan izinkan terjadi di muka bumi ini. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Saya kalau melihat, merenungkan tentang apa yang Tuhan kerjakan waktu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan itu akan menyatakan mujizat kebesarannya, dikatakan supaya apa? Orang Mesir, arti orang dunia itu mengerti bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat yang namanya Yesus. Itu nomor satu. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-32 itu dikatakan begini. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi ada final objective, final goal, ya, dari Tuhan sendiri, bahwa dengan pencurahan Roh Kudus ada goncangan yang besar melanda dunia ini. Itu yang akan membuat dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, hari-hari ini Bapak sekalian, saya percaya banyak orang-orang yang di dalam kebingungan, di dalam kekhawatiran, kecemasan, di dalam tekanan hidupnya Bapak sekalian, itu pasti mereka akan cari pertolongan. Nah, pertolongan kepada siapa? Nah, Bapak sekalian, yang menarik dikatakan, Bapak sekalian, dikatakan barang siapa yang berseru kepada bukan Tuhan saja, dikatakan nama Tuhan. Jadi ada nama Tuhan disebut. Nah, nama Tuhan itu siapa Bapak sekalian? Nah, ini kita mesti mengerti. Ya, Bapak sekalian, di dalam Alkitab, Bapak sekalian, di dalam Filipi pasal kedua ayat ke-8, saudara lihat nama itu siapa? Dikatakan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama, nah ini dia, dan dikatakan dan yang ada di atas bumi, dikatakan dan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan, ini kuncinya Bapak sekalian, bagaimana tentunya Tuhan menginginkan di dalam kondisi kekalutan, kondisi goncangan dan demikian hebatnya, bahwa manusia memanggil, mencari Tuhan, ya, berseru kepada nama Tuhan yang namanya Yesus Kristus Tuhan, yang bisa menyelamatkan, yang bisa melindungi, yang bisa memulihkan, yang bisa memberkati, yang bisa melakukan apa saja. Nah, Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian. Nah, sekarang masalahnya dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Setiap orang yang berseru, dikatakan, ya, berseru yang namanya kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 13 Bapak sekalian, ini dijelaskan lagi Bapak sekalian, ya. Roma pasal ke-10 ayat 13.
Dikatakan begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus, akan diselamatkan. Nah, tetapi ayat 14 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Nah, persoalan yang pertama, bos sekalian, bagaimana seseorang bisa berseru kepada Yesus kalau dia tidak percaya kepada Dia? Saya percaya kita sendiri juga Bapak sekalian kalau minta pertolongan, minta bantuan tentunya kepada orang yang kita kenal dan kita tahu mempunyai kemampuan untuk menolong kita. Ya, jadi di situ dikatakan bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya. Nah, lalu dikatakan lagi Bapak sekalian, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jadi untuk bisa percaya Yesus Kristus Tuhan, untuk bisa berseru kepada nama Yesus, Bapak pertama harus percaya. Yang kedua, Bapak sekalian, tetapi untuk bisa percaya mereka harus mendengar. Siapa Yesus? Siapa itu Yesus? Itu sebabnya dikatakan kan jika artinya bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Dan dikatakan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Jadi untuk orang bisa mendengar tentunya harus ada orang lain yang memberitakan sesuatu, menceritakan tentang siapa itu Yesus, supaya mereka mendengar. Lalu pemberita atau firman Tuhan yang diberitakan menjadi iman, bertumbuh, percaya kepada Yesus, dan mereka akan bisa berseru kepada Yesus. Nah, lalu dikatakan begini, bos sekalian. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi bos sekalian, waktu kita memberitakan Tuhan Yesus, kita ini membawa berita baik kepada orang lain. Dengan baik, waktu kita memberitakan Yesus kepada orang lain, supaya orang lain mendengar, kita membawa kabar baik. Daripada kita bicara, kita bawa tentang gosip, cerita yang serem, cerita yang horor, Bapak sekalian, cerita yang tidak baik, kan lebih baik hari-hari ini kita membawa kabar sukacita, kabar baik itu tentang Yesus. Itulah sebabnya Bapak sekalian, Tuhan Yesus itu memerintahkan kepada kita semua. Dikatakan ya di dalam Matius pasal ke-28 ayat 18 ini bicara tentang amanat agung Tuhan Yesus yang kita harus tahu sebagai orang-orang percaya. Dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan memerintahkan setiap kita, orang-orang yang percaya, untuk pergi menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya Tuhan. Itu bicara tentang amanat agung. Amanat agung pengertian kedua seperti ditulis dalam Markus pasal ke-16. Lalu dikatakan begini, lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu perintah Tuhan buat kita semua. Bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus, kita menjadi orang-orang percaya, kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dilindungi Tuhan. Mari Bapak sekalian kita melakukan yang namanya amanat agung Tuhan Yesus. Perintah ini penting. Perintah ini sangat penting, saudara bisa bayangkan Bapak sekalian.
Itu namanya nyawa seseorang tuh jauh lebih berharga dari apapun juga. Sampai Tuhan Yesus katakan, untuk apa kau memiliki seluruh harta di muka bumi ini tapi kau kehilangan nyawamu. Sampai Tuhan berkata ada satu orang bertobat. Satu orang bertobat. Itu dikatakan malaikat Tuhan yang berlaksa-laksa di surga itu bersuka cita. Bapa bersuka cita, Bapak bersuka, Tuhan Yesus bersuka cita, Roh Kudus bersuka cita. Nah, Bapak sekalian, tetapi di dalam fakta kenyataan yang ada, Bapak sekalian, saya juga terus terang agak bersedih, agak bukan kecewa lah, artinya, kenapa ya orang-orang Kristen, gereja Tuhan banyak yang justru tidak atau belum melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, waktu saya bercakap-cakap dengan beberapa orang, Bapak sekalian, orang-orang Kristen bahkan yang sudah lama, ya, sudah jadi orang Kristen, lalu saya tanya tentang apakah mereka memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah, melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mereka bilang, waduh, enggak Pak. Bahkan dari beberapa pelayan Tuhan pun saya lihat cuma ngomong Tuhan Yesus di gereja. Tetapi kalau di luar, di orang-orang yang belum percaya, mereka tidak melakukan itu. Nah, lalu saya coba tanya, apa sih yang menjadi alasan mereka untuk mereka tidak artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus? Yang pertama dikatakan, ada yang bilang gini, Pak, waduh saya nggak tahu Pak, bahwa itu ada perintah Tuhan. Lalu ada yang lagi ngomong Bapak sekalian bahwa saya pikir itu bukan tugas saya, itu tugas pendeta, tugas penginjil. Ya, ada lagi yang bilang saya takut orang yang diberitakan jadi marah, takut nanti teman-temannya orang-orang yang diberitakan ini meninggalkan dia. Lalu kalau dengan orang tua, takut orang tuanya nanti marah besar, ya, karena mungkin mereka punya kepercayaan diri, ya. Jadi mereka ada yang bisa gitu. Lalu dikatakan juga ada yang menyebutkan alasan bahwa mereka nggak berani memberitakan Injil Kerajaan Allah karena mereka merasa nggak cukup pengetahuan tentang firman. Jadi kalau nanti ditanyakan sesuatu, ada orang yang artinya mereka tidak bisa jawab. Memang ini perlu buat kita semua untuk memperlengkapi, ya, firman harus perlu belajar. Di gereja kita baru sampai hari ini itu KOM 100, KOM 200, KOM 300 itu terselenggara melalui online. Dan bahkan saya dapat laporan jumlah yang ikut jauh lebih banyak waktu offline. Saya bersyukur bahwa orang-orang di dalam waktu yang sekarang mereka meluangkan waktunya untuk banyak belajar. Tentunya kita harus banyak artinya mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk kita bisa mengenal dia lagi. Ada lagi beralasan kenapa mereka tidak memberitakan Injil, karena mereka merasa tidak layak. Kadang waktu mungkin mereka menegur seseorang karena berbuat salah, berbuat dosa, dia merasa, aduh saya juga masih melakukan itu. Memang itulah sebabnya Bapak sekalian, buat kita yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, tentunya manusia lama itu harus ditanggalkan. Kebiasaan buruk, dosa, kesalahan yang biasa kita lakukan, kita harus mulai tinggalkan itu. Itu menjadi satu buah pertobatan buat kita semua. Nah, Bapak sekalian, jadi saya lihat begini, aduh sayang sekali kalau misalnya Tuhan yang sudah datang 2000 tahun yang lalu mengorbankan nyawanya, memberikan nyawanya untuk seluruh umat manusia supaya mereka itu tidak binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal, ya. Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu, tapi gerejanya tidak memberitakan tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan itu buat orang-orang yang belum mengenal Yesus. Nah, Bapak sekalian, lalu saya coba renungkan di dalam Alkitab, ada satu orang yang dulu namanya Saulus, lalu berubah nama menjadi Paulus. Nah, Bapak sekali kita tahu
Saulus adalah orang yang tidak percaya Yesus Kristus itu Mesia atau anak Allah. Dia tidak percaya sama sekali. Dia tidak percaya bahwa keselamatan itu bisa diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia itu memiliki kebencian yang sangat kepada orang-orang yang mengikuti Yesus. Itu sebabnya Bapak sekalian, banyak orang yang dipenjarakan, banyak orang yang dianiaya bahkan dibunuh karena Saulus juga yang menginisiasi untuk melakukan itu. Bahkan pada suatu saat dia mendapatkan kuasa penuh dari imam-imam untuk ke Damsyik, untuk dia menangkapi orang-orang yang percaya di sana, Bapak sekalian. Dan tetapi apa terjadi Bapak sekalian di tengah perjalanannya, lalu dia berjumpa, dia melihat terang dan dia mendengar secara audible suara Yesus. Nah, pada saat itu Bapak sekalian, itu yang namanya Paulus, karena melihat sinar kemuliaan Tuhan yang demikian hebatnya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Nah, Bapak sekalian, ceritanya bagaimana Bapak sekalian? Lalu Tuhan ini mengutus salah satu muridnya untuk pergi ke tempat, ke rumah di mana yang namanya Paulus ini tinggal. Nah, Bapak sekalian, jadi waktu Tuhan menyuruh murid ini untuk pergi ya melayani yang namanya Saulus, murid Tuhan ini juga komplain, Tuhan, bukankah ini orang jahat terhadap umatmu? Dia yang mau punya rencana untuk menganiaya pengikutmu di Damsyik, yang menganiaya banyak orang-orang yang percaya. Nah, tetapi Bapak sekalian, ada sesuatu hal yang menarik di sini Bapak sekalian. Tuhan tuh berkata begini, dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah Allah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Tuhan ini justru mau pakai Saulus atau Paulus yang tadinya tidak percaya, yang membenci pengikut Yesus, menjadi alat Tuhan, bahkan memberitakan tentang Tuhan sendiri kepada bangsa-bangsa lain. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak sekalian. Tapi kita lihat Bapak sekalian, Tuhan punya rencana tentunya bagaimana dengan Paulus sendiri, artinya Saulus sendiri. Nah, Bapak sekalian, itu di ayat 19, di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19 dikatakan, dan setelah artinya Saulus makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat dan mengatakan Yesus adalah Allah. Saudara bayangkan Bapak sekalian, orang yang tadi tidak percaya Yesus, dia membenci orang-orang yang mengikuti Yesus, tiba-tiba bisa berubah 180 derajat. Tidak hanya dia percaya, tetapi dia memberitakan Yesus Kristus adalah anak Allah, the Messiah. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Dan lalu saya lihat, kalau gitu mestinya orang-orang Kristen, orang percaya kan mestinya sama seperti Saulus tentunya, atau Paulus. Nah, kenapa itu Paulus bisa bersikap seperti itu? Dan saya lihat Bapak sekalian, mungkin kita juga perlu yang namanya artinya mengerti juga, memang perjumpaan dengan Tuhan penting di dalam hidup kita. Kalau kita hanya sebatas jadi orang Kristen karena orang tua, karena mungkin istri kita, suami kita, karena teman, karena ada hal-hal yang lain, lalu kita menjadi orang Kristen yang dikatakan orang yang percaya Yesus. Nah, Bapak sekalian, saya percaya kita tidak akan sama seperti ini, seperti Saulus nih. Jadi perlu yang namanya memang perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang pertama, itu perjumpaan dengan Tuhan itu membuat seseorang berubah total. Dan kita melihat berapa banyak kesaksian, saya suka lihat di YouTube Bapak sekalian, bagaimana orang-orang yang radikal, orang-orang yang tidak percaya Yesus, orang yang mungkin menyangkal Yesus, tetapi waktu mereka bertemu dengan Yesus,
Lalu mereka tuh berubah total. Mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu putra Allah yang maha tinggi, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup membuat satu perubahan di dalam hidup dia dan hidup orang lain tentunya. Nah, Bapak sekalian, mari kita semua Bapak sekalian menyimak ini. Kalau saya mau saksikan Bapak sekalian, saya juga mungkin ya tidak seperti Saulus, tapi saya sebagai orang Kristen dulu, Kristen KTP, saya paling tidak suka kalau orang-orang aktif di gereja Bapak sekalian, apalagi ikut Injil, artinya persekutuan doa. Tetapi melalui satu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, di mana Tuhan pulihkan, sembuhkan saya, keluarga saya, Bapak sekalian, itu merubah hidup saya. Sehingga Bapak sekalian, saya sampai hari ini Bapak sekalian, saya sungguh Bapak sekalian melihat Engkau Tuhan, gak ada yang lain. Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang patut disembah, dipuji Tuhan, dan patut dikenal oleh banyak orang di muka bumi ini supaya bisa diselamatkan. Nah, hal yang kedua Bapak sekalian yang kita lihat Bapak sekalian, pertama Rasul Paulus atau Saulus berjumpa dengan Tuhan sehingga dia percaya Yesus adalah Mesias, putra Allah yang maha tinggi. Nah, yang kedua Bapak sekalian yang saya perhatikan tentang bagaimana perubahan, bagaimana banyak hal yang Tuhan ungkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada Saulus, terutama tentang artinya tentang dosa, bagaimana kita hidup, jangan hidup lagi dalam dosa tapi hidup di dalam kebenaran, di dalam terang Bapak sekalian. Nah, salah satu yang Rasul Paulus ungkapkan di dalam Roma pasal ke-7 ayat 15 Bapak sekalian, di mana ini juga membuat artinya dia mengerti, wah benar hanya Yesus. Ini adalah satu harta yang harus dipertahankan. Iman yang harus dipertahankan kepada Kristus itu harus dipertahankan apapun resikonya Bapak sekalian. Nah, karena apa Bapak sekalian? Dia itu mengerti begini Bapak sekalian. Dalam Roma pasal ke-7 ayat yang ke-15 saya bacakan Bapak saudara, memang agak panjang supaya juga mengerti Bapak sekalian ya. Dikatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Demikianlah aku dapat dihukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dikatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus menyadari sebagai manusia, karena manusia dikatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dosa, kuasa dosa menguasai kehidupan manusia sehingga manusia tidak akan bisa berbuat yang baik. Dan kita tahu dikatakan upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Kalau seseorang tidak bisa melepaskan artinya kuasa dosa, perbuatan dosa dalam hidupnya, artinya apa? Dia akan masuk di dalam kematian yang kekal di neraka. Itulah sebabnya Bapak sekalian dia mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
Lalu ayat yang ke-25 dikatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Rasul Paulus bersyukur karena dia kenal Yesus. Dia percaya Yesus Mesias, Putra Allah. Dia bertobat dari perbuatan yang salah, dosa-dosanya. Itulah sebabnya Bapak sekalian, dia dimerdekakan, dibebaskan. Menjadi orang-orang yang artinya dikenal oleh Tuhan, orang-orang yang berhak untuk menerima kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Nah, Bapak sekalian, pengertian yang seperti ini kita harus dalami sungguh-sungguh. Tanpa Yesus, saudara tidak akan bisa lepas dari kuasa dosa. Dan sebabnya semua manusia butuh Yesus. Di dalam kondisi pandemik COVID-19 ini, di dalam kondisi resesi yang terjadi, di dalam goncangan yang terjadi, Bapak sekalian, Tuhan menginginkan setiap orang itu datang lalu berseru kepada nama Yesus, supaya mereka boleh dipulihkan, mereka boleh artinya dimerdekakan, boleh disembuhkan, boleh diselamatkan. Nah, tetapi untuk mereka berseru, Bapak sekalian, dengan baik-baik mereka harus percaya. Supaya mereka boleh percaya, mereka harus mendengar tentang Yesus, dan saudara dan saya diutus untuk memberitakan itu, untuk menyelesaikan dikatakan amanat agung Tuhan Yesus. Dan Bapak sekalian, coba kita lihat satu ayat lagi, Bapak sekalian, bagaimana yang namanya Rasul Paulus mengatakan begini, Bapak sekalian. Bayangkan orang yang membenci pengikut Yesus, yang tidak percaya Yesus. Waktu ketemu Tuhan dia percaya, lalu dia menyadari, oh iya, syukur saya kenal Yesus, sehingga saya bisa terlepas dari kuasa dosa, saya boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, itu sebabnya dia katakan begini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rasul Paulus dia menulis, sebab itu adalah keharusan bagiku. Artinya memberitakan Injil ada keharusan bagi Paulus dan juga buat kita semua. Ya, dikatakan celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mari Bapak sekalian, banyak orang-orang di luar sana Bapak sekalian membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian, mari setiap kita yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, yang sudah menerima kebaikan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, mari kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga apa yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu, dia berkorban, harus disiksa, mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, itu tidak sia-sia, tetapi bisa dinikmati oleh banyak orang diselamatkan. Dan saya percaya inilah era Pentakosta ketiga, bicara tentang penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Inilah kesempatan buat kita semua, satu momentum buat gereja Tuhan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jangan kita melupakan tentang tugas kita, tentang amanat agung Tuhan Yesus yang harus kita selesaikan. Nah, mari Bapak sekalian, kita akan berdoa dulu Bapak sekalian, dan saudara boleh mempersiapkan perjamuan kudus darah. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan atas pesan-Mu buat setiap kami Tuhan. Hamba-Mu bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami di dalam masa pandemik, di dalam goncangan, resesi, apapun yang terjadi di muka bumi ini, kami justru harus meningkatkan usaha kami, kegiatan kami, juga usaha apapun untuk kami boleh memberitakan kabar baik untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga banyak orang-orang yang berada di sekitar kami boleh berseru kepada nama Yesus dan mereka boleh diselamatkan. Mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti kami pun sudah berjumpa dengan Tuhan, dan kami boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak sekalian, sampai kita mempersiapkan perjamuan kudus, kita akan menyanyikan lagu ini ya Bapak sekalian.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara kasih Tuhan, mari kita merenungkan akan kasih Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Siapakah kita ini sebelum kita bertobat menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah kita adalah orang-orang berdosa dan kita tahu bahwa dosa adalah maut, kematian kekal di neraka. Tetapi Tuhan Yesus mau datang 2000 tahun yang lalu. Dia rela untuk lahir di tempat yang hina. Dia rela dihina, dianiaya, disiksa hebat. Bahkan dia rela untuk disalib dan akan menyerahkan nyawanya untuk setiap kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak sekalian, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus ini, Bapak sekalian, mari kita melihat diri kita masing-masing. Minta Tuhan menyelidiki setiap kita, melihat hati kita. Apakah kita hari ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saya percaya Bapak sekalian, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan peka akan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena Tuhan menginginkan banyak orang, semua umat manusia diselamatkan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau setiap saudara saya ini bergerak, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari Bapak sekalian, sampai kita melihat mungkin ada kesalahan, ada dosa yang kita masih lakukan, yang tentunya dosa dan kesalahan ini menghalangi untuk kita bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, terutama amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap kami, Kau bisa menyelidiki hati kami Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus kami datang Tuhan, kami mohon ampun. Biar Tuhan kuduskan, tahirkan kami kembali Tuhan. Biar Tuhan, Roh Kudus kami percaya sudah dicurahkan, sudah dimulai dicurahkan di era Pentakosta yang ketiga. Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi setiap kami Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi Tuhan. Biar kami boleh menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga penuaian terbesar terakhir itu akan terjadi digenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Irabashika tatara bashina rabashika tatara mashina rabalabalaba. Irabashika tatara. Mari Bapak sekalian, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Mari setiap kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saudara bisa berbahasa roh, boleh berbahasa roh. Hirabashika tataralama sindarabashika tataralama. Hirabashika tataralama sikaralama. Hirabashika tamasika tataralama sindarabashika tataralama sindaralama. Hirabashika tataralama sika tataralama sika tataralama sikaralama. Hirabashikata, kami mengucapkan syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat setiap kami Tuhan. Terutama umat-Mu Tuhan yang ada di GB Tapak Sering, Mall of Indonesia, dan juga cabang ranting yang lain di Rise Up Today ini. Biar Tuhan terus menjaga, memelihara setiap kami. Dan mari Bapak sekalian, bagi saudara yang mungkin dalam kondisi yang tertekan, saudara dalam keadaan kondisi yang putus harapan, mungkin juga di dalam kondisi yang kurang sehat, saudara juga mungkin ada masalah yang lain, dan saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan saat ini. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, Kau melihat Tuhan jemaat-Mu yang berada di rumah, di mana mereka berada. Tuhan, tolong mereka Tuhan, bangkitkan umat-Mu Tuhan, biar mereka boleh mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, dengan menolong mereka Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau memberkati Tuhan setiap orang-orang yang dalam kesulitan keuangan, di dalam keluarga-keluarga diberkati Tuhan, dipersatukan lebih kuat lagi dengan tali kasih-Mu, sehingga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati Tuhan Yesus jemaat-Mu Tuhan, berkati anak-anak muda, berkati anak-anak sekolah minggu. Tuhan, pakai gereja ini secara dahsyat, secara luar biasa untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari setiap kita angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini terimalah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, perlindungan Tuhan yang sempurna, bahkan berkat-Nya berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, penyerta saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Engkau memberkati aku.